Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktu dan atensinya untuk bisa menghadiri sidang P5 kami. Yang kami hormati Bapak Areman SSI, Ibu Putri Nurmalasari di SPD, Bapak Dian Trendi SSI, dan Bapak Iqbal Ramdhani SPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, saya Putri Agustinata selaku moderator. Saya Rizal Albarusadi selaku penanggung jawab coding. Saya Deza Kisyafaira selaku dokumentasi dan editor. Dan saya Desi Sari sebagai penyusun laporan. Dan saya Desti Pacarwati sebagai penyusun laporan. Saya Julisa Nurlali sebagai penyusun PowerPoint. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian dan pemahaman kami tentang topik yang telah diberikan, yaitu pengembangan rekayasa teknologi terapan berbasis modul Node MSU SSP8266 dan Arduino IDE dengan panel LED Indo P5 RGB sebagai perencanaan implementasi pilihan sekolah lanjutan. Selanjutnya untuk pemaparan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, Julisa Nurlali, Desti Fajarwati, dan Denis Lestari. Dipersilakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam kemudian pertama ada laptop atau PC. Laptop atau PC itu digunakan untuk menulis dan memprogram ke mode MCU atau SP8266. Terus mode MCU SP8266 itu fungsinya buat menggunakan alat yang memasukkan input output. Terus yang ketiga ada panel 32x16 LD Indoor P5 RGB, itu fungsinya buat menampilkan tulisan berwarna sama animasi. Terus kabel jumper female to female itu fungsinya buat nyambungin SP8266 ke panel. Terus yang ke 5 ada adaptor. Adaptor itu fungsinya buat menyalurkan listrik. Yang ke-6 ada DC jack female power adaptor, fungsinya buat nyambungin adaptor ke perangkat. Yang ke-8 ada framelanic text, fungsinya itu buat merapihkan panel supaya aman gitu. Terus software Arduino IDE itu perangkat buat menyusun kode sama buat mengontrol node MCU atau SP8266. Terakhir ada kabel power panel P5, itu fungsinya untuk menyambungkan daya ke panel. Langkah-langkah memprogram running text display pada software adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus memiliki laptop yang sudah tersambung ke jaringan internet. Itu bisa kunjungi website resminya Arduino IDE di www.arduino.cc untuk mendownload software Arduino IDE. Setelah unduh selesai dan installing selesai, berada di perangkat, bisa langsung cari referensi codingan, bisa di website ataupun di YouTube. Setelah dapat referensi, bisa dipelajari referensinya dan juga disalin. Setelah itu dibuka aplikasi Arduino yang telah ada di perangkat, lalu hapus codingan DUV ataupun codingan bawaan dari sketch, dihapus, terus ditempel codingan referensi di sketch tersebut. Selanjutnya masukkan library. Library yang kita pakai untuk program ini ada 4. Ada Matrix, terus sticker, ada fruit GFX, sama ada fruit boost IO. Selanjutnya setelah coding dan library
sudah berada di scan, bisa langsung periksa codingan di tombol verify. Jika ada kesalahan, bakal ada catatan yang berwarna merah di letaknya di kesalahan tersebut. Jika menunjukkan codingan tersebut benar, bakal ada text don't completed. Lakukan penyesuaian yang dilakukan pada coding untuk perubahan coding sesuai kebutuhan dengan memeriksa setiap baris dengan baik. Hasil pelaksanaan penelitian proyek pengembangan sistem running text dan gambar berbasis Arduino IDE dan ESP8266 dengan panel yang diinjak 5 GB berhasil diselesaikan. Tahapan dimulai dari penyediaan alat seperti Arduino IDE, ESP Lanjut 8266. lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kesimpulannya adalah proyek ini berhasil. Kalau ada kesimpulan yang tidak tertulis di sana boleh disampaikan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari proyeknya? Yang mendapatkan kesimpulan atas hasil proyek ini, jadi pada ESP8266 itu tidak bisa mengupload foto lebih dari 11. Dia nggak, jadi kalau ada 12 foto dia nggak akan muncul codingannya walaupun berhasil diupload. Itu berapa foto? 12? Ya. Itu total? Jadi maksimal 10 atau 11 Dalam buat satu sketch? Iya, Dalam satu sketch? iya dalam satu sketch kalau buat gambarnya, karena dia nggak kuat. Saya udah nyoba? Udah, ini Biar bisa lebih dari 12? LT.MCU. Tipenya berapa? Ada lagi yang mau nyimpulin? Ya, terus juga pas dalam proses pengkodingan panel kita tuh sempat mati, bukan mati, maksudnya ngebelah gitu. Jadi si teks itu ada di atas sama di bawah, tengah-tengahnya kosong. Terus kelompok lain juga gitu, dia panelnya nge-glitch merah. Terus saya kan disuruh beli gitu ya. Cuma saya mau nyoba dulu, dicoba-coba pakai ESP yang lain. Kebetulan punya kelompok lain panelnya, pas saya benerin, dia pas diganti ESP-nya tuh masih bisa. Jadi kita nggak buru-buru beli panel dulu kan. Tapi buat yang kelompok saya panelnya itu udah dicoba ganti MCU-nya, pakai yang punya 2 kelompok lain itu tetap ngebelah begitu. Cuma pas kelas 12-7 juga ada yang ngebelah, katanya dia bisa, cuma saya nggak tahu tuh dia bisanya diapain, mungkin diganti kabelnya atau gimana gitu. Jadi kita sempat beli panel tambahan 1. Beli linknya yang sebelum habis ya? Iya sebelum habis, tapi kan Pak Arya sebelumnya udah ngasih link, contoh link itu udah habis di situ, jadi kita nyari di toko lain. Untungnya masih ada sisa. Iya, satu. Iya. Coba ceritakan sebenarnya kalian sedang mengerjakan proyek apa? Jadi proyek yang kami lakukan adalah pengembangan rekayasa teknologi terapan berbasis modul MCU ESP8266 dan Arduino IDE dengan panel LED indoor RGB sebagai perencanaan implementasi pilihan sekolah lanjutan. Nah, di proyek kita kan udah berhasil nampilin logo sekolah lanjutan kayak universitas yang kamu pingin, terus menampilkan proyek utamanya itu apa? running text Pak. Benar. Jadi dari versi 1 ini kita akan menampilkan logo. Dalam menampilkan logonya kita mendefinisikan logonya dengan kode-kode biner. Lalu untuk mendefinisikannya kita memakai UNT16T static. Setelah itu didefinisikan nama logonya seperti ini. Dan kedua adalah SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Ya. Dan ini mempunyai perbedaan antara SNBP dan SNBT, sedangkan SNBT itu adalah jalurnya piping. Ya.
benar-benar kerja keras ya, karena ini adalah berkaitan dengan UTBK, ujian tes berbasis komputer, berbayar 250.000 ya, kalau nggak salah tuh 250.000, nanti ada nomor rekeningnya, dan ini adalah syaratnya untuk bisa mengikuti baik SNBP ataupun SNBT, yaitu membuat akun SNPMB gitu. Jadi akun ini sama baik SNBP ataupun SNBT, cuma jenjangnya itu selang waktu yang berbeda. Kalau SNBP pasti cepat, tapi SNBT masih cukup panjang gitu. Setelah pengumuman SNBP, biasanya SNBT itu baru masuk mereka ujian gitu itu. Dan perlu kalian ketahui juga, di SNBP itu hanya 2 unit dan 2 jurusan yang kita ambil ya, yang salah satunya adalah di Jawa Barat, tidak boleh keluar dari Jawa Barat, salah satunya itu. Dan kemudian ketika memang misal di antara kalian keterima di PTN yang kalian inginkan dan jurusan yang kalian inginkan, itu satu, tidak boleh mengundurkan diri gitu. Dan itu harus diambil apapun yang terjadi gitu. Misal nggak boleh sama orang tua ataupun apa, kenapa nggak berdiskusi dulu misalnya. Pokoknya penting banget ya, konsultasi selain memang ke guru yang ada di sekolah, salah satunya misalnya guru BK ataupun wali kelas, ya salah satunya ya orang tua ya gitu. Jadi Bapak tetap support ya, ikut mengaminkan doa itu. Yang penting tetap semangat, tetap sehat, selalu bahagia ya. Semoga Allah menggunakan jalan kita semua. Amin. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas masukannya. Udah? Udah jawab, Pak? Ada lagi? Mohon maaf Pak Iqbal, mungkin sedikit menambahkan ya terkait tadi info dari Pak Iqbal ya, harus diambil ya. Kenapa itu nanti yang kena dampak adalah Ya, itu paham ya? Baik, terima kasih atas waktu dan atensi yang diberikan kepada kami. Mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan dalam materi dan penyampaian. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kembali ke slide pertama tadi. Nah, 为什么吗？知道？